Selamat pagi, suara saya masuk? Masuk, Bapak. Oke, kita tunggu 2 menit teman-temannya. 9.05 kita start. Oke, kita start pertemuan kelima hari ini. Kita akan bahas materi berikutnya, which is ini penting sekali, mengenai exploratory data analysis. Saya izin share screen. Oke. So, udah terlihat? Sudah, Pak. Oke. So, proses ini, exploratory, ini sangat penting sebelum masuk ke machine learning. Karena biasanya kita spend lebih dari 60% waktu kita di exploring data. Kalau data exploratory-nya benar, dan proses untuk masuk ke machine learning itu lebih mudah atau lebih trivial, ya. Tapi kalau understanding kita di exploratory tentang pola dalam data itu rendah, maka machine learning modeling juga sangat beresiko untuk tidak menghasilkan suatu bentuk akurasi atau performance yang baik. Ya, saya kasih contoh satu, TensorFlow Projector. Coba nanti kalian buka TensorFlow Projector ya. Oke, misalnya saya punya data MNIST. MNIST ini adalah data tulisan tangan, ya, handwritten digit. Biasanya kita pengen lihat apakah memang ada pola yang membedakan huruf 1, 0, 2, dan seterusnya. Kalau kalian lihat di sini, kalau datanya saya reduksi menjadi 3 dimensi dalam X, Y, Z, datanya itu image sebenarnya ya. Tapi kalau saya perform kayak PCA, dimensionality reduction, nanti kita akan pelajarin ya. Saya bisa turunin dimensinya yang image tadi menjadi hanya 3 dimensi dan saya plot. Dan kalau kalian lihat di sini, kalian masuk ke dalam, apakah memang ada pola yang membedakan angka-angka ini sehingga machine learning bisa bekerja untuk melakukan klasifikasi. Oke? Kalau kalian lihat di sini memang ada polanya ya, lihat. Tapi polanya itu kompleks, kita nggak tahu. Nah, itu menjadi problem machine learning. Karena biarkan machine learning yang mencari pola tersebut. Tentu saja polanya kompleks yang membedakan nol ya, tapi kalau kalian masuk ke dalam sini angka nol, ya pasti ada bentuk geometri yang kompleks yang bisa memisahkan angka 0, angka 5, angka 1, dan seterusnya. Oke? Dalam proses yang kita sebut exploratory data analysis, biasanya kita perlu untuk memahami data, memahami pola dalam datanya. Masalahnya dengan visualization hanya mampu maksimum 3 dimensi.
Oke, kalau kalian lihat image di sini, satu dataset ini 28 kali 28 pixel. Jadi 28 kali 28 pixel ini dia running PCA, Dimensionality Reduction, supaya jadi setiap titik data hanya menjadi satu titik dalam 3 dimensi. Oke, yang disebut PCA di sini, ini adalah Dimensionality Reduction. Oke, ini intro aja, kita start dulu belajar exploratory analysis, setelah itu nanti kita akan bahas Dimensionality Reduction, seperti LDA, PCA, dan SVD. Oke, so sebelumnya kita belajar visualization, ini skill yang penting buat kalian untuk bisa memvisualisasikan data dalam 2 dan 3 dimensi. Kalian udah belajar Seaborn Library, kalian belajar prompt engineering supaya tidak takut menulis code untuk Seaborn. Saya harap itu udah selesai kalian lakukan. Sekarang kita akan masuk ke exploratory analysis. Oke? So, kadang kalian dengar kata probability atau statistik ya. Apa bedanya probability sama statistik? Statistik itu data-data yang kita punya, ada pola di dalamnya, dan statistik bantu kita untuk melihat pola-pola tersebut atau event di dalam data kita. Historical data konteksnya. Tapi dengan probability, saya bisa dari historical data mempredik future event. Sehingga biasanya di dalam exploratory analysis itu banyak melibatkan statistik dan probability. Karena statistik hanya bercerita tentang masa lalu, probability bisa mengantarkan kita ke masa depan dari data statistik. Jadi biasanya di exploratory analysis itu harus mempelajari teknik-teknik statistik ya dan probability. Dari sisi statistik, biasanya deskriptif statistik, misalnya saya pengen lihat summary of data, distribusi of data, data visualization, dan lain-lain. Tapi probability itu mengajarkan kita bahwa data itu pasti ada probability yang menghasilkannya. Dan probability ini kalau saya bisa estimate, maka saya bisa menebak masa depan. Oke? So, fundamental knowledge dari exploratory analysis adalah statistik dan probability. Oke, so kalau saya sebut exploratory analysis, itu adalah bagaimana kita mengevaluate atau memahami data. Oke? Bagaimana kita melihat pola di dalamnya, apakah ada bias, outliers, anomali, apakah ada relationship antar variabel-variabel features-nya, ya. Kadang-kadang banyak istilah nih di machine learning, kayak explanatory variable atau independent variable. Ada juga yang bilang respon variable dan dependent variable. Ada juga yang bilang features atau target, ya. Kalian jangan terjebak dengan penamaan, ya. Jadi kalau saya punya data, ada yang kita sebut label, ya. Misalnya datanya kategorikal, labelnya itu pasti nilai-nilai kategorikal ya. Kalau datanya misalnya bentuknya tabular, terus ada kategorinya, nah itu kita sebut features dan label. Kadang-kadang disebut independent variable dan dependent variable. Kadang-kadang disebut explanatory variable, kadang-kadang disebut respon variable. Oke? Jadi make your understanding di situ supaya nggak kejebak dengan istilah-istilah ya. Oke, exploratory analysis ini diperkenalkan oleh John Takei pada 1961. Dia bilang kita harus pahami struktur pola di dalam data, build kita punya intuition dan investigate, dan itu harus menggunakan probability dan statistik. Ya, probability bantu kita untuk menebak atau mempredik masa depan kalau ada data baru. Statistik membantu kita untuk memahami historical data. Ada banyak teknik, hari ini kita akan masuk sampai ke unsupervised learning, PCA, SVD, clustering, dan lain-lain. Karena materinya cukup banyak, saya harap nanti kalian bisa ulang-ulangin lagi materi ini, ya. Bertanya ke ChatGPT, kalian bisa copy paste materi dari sini, minta dijelasin bahasa Indonesia, dan lain-lain.
hasil pembelajaran kalian, kalian yang tentuin ya. Kalau kalian spend waktu lebih banyak, kalian dapat lebih banyak. Karena waktu saya nggak banyak untuk bisa mengajar kalian. Kalau kalian nggak spend waktu banyak, ya kalian juga dapat sedikit. Ya, jadi kalian tentuin. Oke, so kita start. Yang fundamental dari statistik, ya. Pertama, numerical summary. Ini kalau kalian misalnya punya data di Excel, upload ke ChatGPT dan bilang, kasih saya numerical summary dari data saya. Ya. Kalau kalian pakai Orange, drag datanya, di situ nanti ada statistical description. Kalian drag widgetnya, nanti dia akan jelasin. Nanti kalian akan lihat istilah-istilah kayak central tendency, ya, variability, dan lain-lain. Nah, itu kalian harus paham bacanya. Misalnya, dia bilang mean, median, ya. Kalau misalnya kalian pakai Orange, ya. Apa itu mean? Apa itu median? Ya, apa itu mode? Ini harus familiar. Biasanya kalian belajar ini di statistika dasar. Kalau mean itu semua data saya jumlahin dibagi jumlah data itu mean. Kalau median tergantung dia ganjil atau genap. Kalau dia ganjil, maka nilai mediannya itu adalah nilai di N plus 1 bagi 2. Oke, kalau dia genap, maka kita N bagi 2, N bagi 2 plus 1, posisi data di situ, dijumlahin dibagi 2. Bisa jadi berbeda antara mean dan median. Oke, tapi di statistik, kita bisa ngelihat mean, nilai rata-rata, itu bisa juga secara weighted means, trim, geometric, dan harmonic. Ya, nggak usah kalian hafalin ini karena bikin code-nya di Python dan lain-lain tinggal minta aja ya. Yang justru kalian harus pahamin matematiknya bahwa kalau saya punya min adalah semua data dijumlahin dibagi n, jumlah data, saya juga bisa menjumlahkannya dengan saya kalikan dulu dengan weighted, atau saya trim, atau saya pakai geometrik atau harmonic, bahwa ada variasinya min itu. Median biasanya middle value, nilai tengah. Ya. Ini akan tergantung kalau jumlah datanya ganjil atau genap. Oke. So, kalau kita punya data dan kita bilang yang mana bagus lokasi measure yang kita pakai, apakah kita pakai mean atau pakai median? Ya. Mean itu bagus kalau distribusi dari datanya itu simetrik, bahwa dia terdistribusi secara simetrik. Kalau dia tidak simetrik, misalnya miring kiri, miring kanan, ada outlier, sebaiknya pakai median. Ya. Ini kalian udah pelajarin sebelumnya bagaimana kita memplot visualisasi dengan menggunakan box plot. Ya. Box plot itu menggantikan gambar distribusi yang di atas yang bentuknya seperti puncak data seperti ini dengan diagram yang lebih sederhana. Ya. Dia bilang ada IQR, di mana 50% data ada di dalam IQR. Terus nilai tengah yang kuning di sini itu mediannya. Ingat, median itu nilai tengah. Ya. Dan semua yang lebih kecil dari minus 1,5 ke belakang dan ke depan itu kita sebut outlier. Ada rumusnya. Ya. Rumus-rumus seperti ini nggak perlu kalian hafalin, yang perlu kalian pikirin bahwa pasti ada mathematical formulanya. Kalau kalian lupa, kalian bisa tanya ke ChatGPT. Ya. So, next, biasanya kalau saya punya distribusi, plot distribusi, apa itu plot distribusi? Itu adalah potensial value dari data, misalnya data itu nilainya antara minus 4 sampai 4. Ya. Dan sumbu Y-nya itu adalah jumlah frekuensi data di dalam value tersebut. Ya. Plot distribusi ini biasanya penting ya untuk misalnya kita memahami probability. Karena kalau distribusi ini saya normalize dengan total luas dari distribusinya menjadi 1, maka kita bisa artikan dia sebagai probabilitas. Oke?
So, ada beberapa measure yang untuk scale ya, pada saat kita pahami distribusi ada sample variance. Apa itu sample variance? Cari nilai rata-ratanya, cari variasi antara setiap titik data ke nilai rata-rata, kuadratin dibagi N kurang 1. Juga ada sampel standar deviasi, ya. Ini X, nilai data dikurang nilai rata-ratanya, kuadratin, ya, jumlahin semua dibagi N kurang 1. Ada ITR, ada sample range. Ini harus kalian ulang-ulangin supaya kalian bisa baca box plot dengan baik, ya. Oke, next. Ada beberapa teori yang juga interesting ya, bahwa dia bilang gini, bagaimanapun distribusi data kalian, datanya terdistribusi, pasti ada suatu percentage dari nilai-nilai yang nilainya ada dalam kelipatan integer dari standar deviasi. Teori ini masih berlaku sampai sekarang until someone bisa buktikan bahwa teori ini salah. Oke? Bahwa dibilang bagaimanapun data kalian pasti ada kelipatan dari mu plus minus kelipatan integer dari standar deviasi. Ya. Teori ini mendasari kenapa kita harus melihat data itu dari nilai min dan standar deviasi, supaya kebayang bahwa ada teori yang mengatakan bahwa bagaimanapun terdistribusinya data kalian, apakah dia seperti ini bentuknya ya, kurtosisnya, ataukah terdistribusi, bagaimanapun bentuk distribusinya, pasti ada kelipatan integer yang bergerak dari mu, min, plus minus kelipatan integer dari standar deviasi. Oke? So, bagaimana kita ukur shape, bentuk dari distribusi? Kita bisa pakai skewness, ini juga ada rumusnya ya, nanti kalian bisa lihat bagaimana menghitung skewness atau kurtosis dari satu data distribution. Pasti ada code-nya di Python, kalian bisa lakukan di Python. Jadi kalau saya punya data, saya plot distribusi, saya bisa hitung skewness-nya. Kalau dia 0, maka datanya simetrik. Distribusinya ya, dia puncaknya di tengah dan simetrik. Kalau dia plus, dia miring ke kanan, kalau dia minus, miring ke kiri. Kalau kurtosis ini mengukur bagaimana ukuran dari tails-nya. Ya. Kalau skewness melihat posisi dari puncaknya, apakah dia simetris apa enggak. Kalau kurtosis itu melihat tails-nya ini, kalau saya combine nilai-nilainya, berapa nilainya? Dia akan jadi ada plekurtik, kalau dia kayak gemuk gitu, ada yang kayak leptokurtik dan mesokurtik, tergantung nilainya. Ini kalian bisa running function-nya dan bisa lihat hasilnya. Oke? Ini rumusnya, again, nggak perlu dihafalin. Kalian bisa minta di Python, dengan data saya ini hitung skewness-nya, kalian bisa lihat nilai skewness-nya, sehingga kalau ada dua distribusi, kalian bisa bandingin skewness-nya kayak berapa perbedaannya, begitupun dengan kurtosis. Ya. Oke, next. Tadi saya bilang soal variance dan standar deviasi. Variance itu jumlah data, ya. Saya rata-ratain, tiap data saya lihat perbedaannya terhadap nilai rata-rata, saya kuadratin, diakarin, bagi 1 plus N. Ya, nggak usah dihafalin yang ini ya. Ini ya, bagi N kurang 1. Oke. Sigma, data kuadrat, ya. Ini variance. Kalau standar deviasi, itu akar dari variance. Ya. So, kalau saya punya data dengan multivariabel, saya bisa plot, namanya scatter plot. Kalian harus bisa baca scatter plot ini ya. Oke. Misalnya ini data iris. Iris itu ada 3 jenis label. Nah, anggaplah dia warnanya biru, merah, hijau. Ya. Kalau saya lihat plot distribusi masing-masing data, maka setosa itu seperti gini. Kalian lihat kurtosisnya, skewness-nya beda itu kan. Kalau kita plot yang sama. Oke. Ada polanya yang membedakan setosa, versicolor, dan virginica. Kalau saya doing scatter plot, dan saya bisa lihat
bagaimana nanti apakah ada relationship antara variabelnya, apakah ada tidak ada relationship. Nah, bagaimana kita mengukur relationship? Standar awalnya pakai covariance. Oke? Saya rumusnya seperti ini. Kalau ada dua variabel X, Y, misalnya setosa dan versicolor, maka yang disebut covariance, ya, itu rumusnya seperti ini. Nanti hasilnya bisa positif covariant atau negatif covariant. Positif covariant itu artinya apa? Bahwa dia punya behavior yang similar. Kalau satu naik, satu juga naik. Satu turun, satu juga turun. Kalau dia negatif, covariance-nya bisa jadi kebalikannya, opposite. Kalau satu naik, satu turun. Oke? Jadi covariance itu melihat bukan cuma individual variabel, variability dari individual variabel, tapi melihat relationship, tendensi. Tapi relationship seperti apa? Di sini saya bilang itu adalah linear relationship. Bahwa kalau covariannya positif kalian hitung, pasti kalau variabel yang satu naik, yang satu naik juga. Naiknya secara linear. Oke? Tapi ada measure of correlation lain, kayak Pearson correlation, Kendall correlation, Spearman correlation. Ini kalian harus minta rumus-rumusnya di ChatGPT, ya. Dan kalian bisa pakai library kayak Scikit-learn, udah ada semua nih ya. Pearson, Kendall, Spearman. Jadi kalau tadi covariance melihat tendensi dari linear relationship, maka Pearson correlation itu mengukur seberapa linear relationship-nya seberapa kuat. Kendall itu melihat dependensi, apakah dua variabel ini depend apa enggak. Dan Spearman itu melihat asosiasi, apakah degree dari asosiasi antara dua variabel ini kuat apa enggak. Biasanya kalau kalian running yang seperti correlation test, kalian harus tes semua nih, Pearson, Kendall, Spearman. Ini basic correlation test untuk ngelihat hubungan antar variabel atau antar features di dalam data kalian. Next, ada yang disebut multivariate variance atau disebut ANOVA. Ya, ini biasanya kalau banyak variabelnya bukan cuma diplot terhadap dua seperti ini, tapi multivariat ini dia pakai prinsip-prinsip statistik dan ya mungkin seperti ini nanti plotnya ya. Biasanya kalau di Seaborn dia sebut scatter plot kayak gini. Ada juga yang sebut multivariate analisis bahwa setiap variabel-variabel dia lihat relationship-nya, dia ukur MANOVA, dia ukur dia punya covariance, ya dia plot ya. Kalau datanya high dimension, dia lakukan dulu dimensionality reduction seperti LDA, PCA, dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Statistical test. Oke. So, exploratory analysis biasanya tujuannya ada dua. Konfirmatori bahwa saya udah punya dugaan. Saya bilang mungkin data saya ini linear polanya. Ya, dan saya bikin hipotesis linear dan saya tes. Kalau hipotesis linearnya salah, artinya hipotesisnya yang saya buat itu salah. Oke? So ada dua jenisnya, confirmatory dan exploratory. Ya, ini dari Taki. Dia bilang ini dua analisis yang berbeda. Kalau confirmatory saya udah menduga, kalau exploratory saya mengenerate hipotesis. Oke? Kalau di konfirmatori dia belajar dari existing study, kalau di exploratory coba kita explore new knowledge. Ya. Jadi ini beda investigasinya ya, misalnya antara polisi dan hakim. Ya. Oke. Mungkin polisinya lakukan exploratory, hakimnya melakukan konfirmatori. Dan ada banyak teknik-teknik statistik untuk baik konfirmatori maupun eksploratori. Oke, saya kasih contoh. Saya bilang, apakah mungkin ya, hipotesis saya misalnya tinggi badan laki-laki dan perempuan harusnya nggak jauh berbeda. Oke?
misalnya gendernya male atau female harusnya nggak jauh berbeda. Oke, itu hipotesis kita, gitu kan? Terus bagaimana kita tes hipotesisnya? Kumpulkan data dan kita lihat, oh ternyata setelah saya plot distribusinya, orang yang tingginya 55, 60 sampai 75 baik untuk perempuan dan laki-laki, oke, kalau kita plot ternyata distribusinya beda, ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah signifikan dia punya perbedaan? Nah, kalau saya udah plot distribusinya, saya bisa ukur misalnya perbedaan dari dua distribusi ini, jaraknya jauh nggak, ya. Ada banyak metrik untuk mengukur jarak dua distribusi. Ada banyak metrik untuk mengukur misalnya shape atau ukuran, kayak tadi yang kalian pelajarin mengenai skewness dan kurtosis, ya. Oke, next. Biasanya untuk formulating hypothesis, ada hipotesis awal, hipotesis null, ya, bahwa saya bilang, ya mungkin untuk semua populasi, tinggi rata-rata male dan female itu sama. Dan ada alternate hypothesis, oke, bahwa dia nggak sama. Oke. Saya lakukan statistical hypothesis test, dan saya bisa observe hipotesis mana yang benar. Oke, apakah H0 atau HA. Bagaimana kita melakukan statistical test untuk ini? Ya, ada prosedur yang disebut tes statistik. Oke, ada banyak method di situ. Ya, tes statistik bikin dulu hipotesis, ada null hipotesis dan hipotesis H, ya, yang negatifnya dari null. Setelah itu kita tes. Bagaimana dia bekerja tes ini? Biasanya dia hitung p-value. Misalnya kalau mu-nya ini nilai min-nya mu m dan mu f, maka dia hitung z sama dengan nilai mu dikurangin standar deviasi. Kenapa sering kali kalian lihat standar deviasi muncul di dalam persamaan-persamaan statistik? Itu karena teori yang tadi saya bilang, bahwa kalau kita melihat satu data, ya pasti ada kelipatan integer yang signifikan perbedaannya antara mu-nya, ya tadi ada kelipatan integer dari standar deviasi. Jadi kita kalau ngelihat mengukur seperti ini pasti ada mu, min, dan standar deviasi. Oke, next. So, seberapa signifikan tadi pertanyaannya, perbedaannya, itu kita bisa assess dari nilai p-value. Oke, biasanya kalau saya bilang nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, ya kita sebut itu signifikan perbedaannya. Oke, tapi kalau dia lebih besar dari 0,05 itu nggak terlalu signifikan. Di dalam statistik banyak sekali statistical method test, ya. Jadi ada yang parametrik, non parametrik. Parametrik itu maksudnya saya tebak kayak distribusinya mungkin normal, ada parameter dari normal distribution, saya match ke data saya, itu saya sebut parametrik. Tapi kalau kalian tidak tebak bentuk distribusinya, kita sebut non-parametric test. Ada berapa testing parametrik dan non-parametrik? Ini listnya. Ya. Kita nggak akan bahas, karena ini butuh satu semester kuliah untuk belajar ini. Saya berharap kalian udah pernah ngambil statistika dasar waktu kuliah. Oke? Di sini dipelajarin jadi start dari question. Apakah distribusinya punya pusat yang berbeda? Tesnya bisa pakai t-test, ANOVA-MANOVA, atau Mann-Whitney-U, Kruskal-Wallis, dan median test. Begitupun apakah nilai-nilai yang di-observe itu significantly different. Itu bisa pakai chi-square. Ya. Ini kalian bisa prompting, suruh dia jelasin, common statistical method untuk statistical hypothesis test. Oke, mudah-mudahan belum ketiduran sini ya. Nanti kalian akan belajar praktikalnya dengan tim teaching assistant, ya. Saya harap kalian masih bisa ngikut. Kalau enggak, nanti ulangin aja nanti kuliahnya pelan-pelan. Kalian lihat per halaman, ya.
belajar machine learning itu tidak akan lepas dari matematik. Machine learning itu bukan coding. Machine learning itu mathematical methods, ya, yang ditranslate menjadi komputer program. Jadi kalau kalian belajar hanya programnya dan skip matematiknya, makin kalian belajar makin pusing itu. Oke? Justru ini saatnya yang tepat, belajar matematiknya, biarkan AI yang code buat kalian. Ya, jadi understand matematiknya, nulis code-nya biar AI yang tulis. Nanti kalian waktu dia kasih hasilnya, kalian assess, bener nggak nih code. Ya, saya lanjutkan. Oke, kita akan spend sebagian waktu untuk mempelajari dimensionality reduction. Ada 3 yang akan kita pelajari, LDA, PCA, SVD. Tapi kalau kalian lihat tadi di sini ada beberapa teknik lain kayak UMAP, kita nggak bahas di kuliah ini. Ada TSNI, ada PCA, ya. Jadi kita cuma bahas 3 dari banyak sekali dimensionality reduction techniques, PCA, LDA, dan SVD yang akan kita pelajari. UMAP, TSNI ini seperti clustering method yang dipakai untuk dimensionality reduction, ya. Nanti kalian akan oke. Saya start dari dimensionality reduction konsep dulu ya. Kenapa kita penting untuk punya kemampuan menurunkan dimensi data? Karena machine learning itu, kalau saya tambahin jumlah dimensi atau jumlah features-nya, akurasinya bukan makin baik, justru akurasinya makin jelek. Coba lihat chart ini. Ini adalah data untuk classification performance dan jumlah features yang kalian masukkan ke machine learning. Semakin banyak jumlah features kalian masukkan, akurasinya justru makin turun. Jadi kalau kita mencari akurasi dari machine learning, itu biasanya bukan lomba-lombaan nyari data yang features yang lebih banyak, ya. Karena secara teori menambahkan features itu justru menurunkan performance. Oke. Performance optimal terjadi itu di saat jumlah features-nya optimal. Ini yang puncak di sini ya. Jadi bukan banyak-banyakan features. Oke. Nah, biasanya data kalian dalam bentuk Excel ada 20 kolom features-nya. Pertanyaannya, apakah 20 kolom itu berada di sisi kanan puncak features ini, optimal features, atau di sisi kiri? Kalau jumlah features kalian di Excel itu di sisi kiri, maka kalian harus bisa nambahin features kayak kombinasinya. Kalau data kalian ada di sisi kanan, kalian harus bisa turunin jumlah dimensinya supaya tidak terlalu banyak features-nya. Oke? Saya kasih contoh gambar di sini. Saya mau mengklasifikasi beberapa data point di sini. Kalau saya lakukan dalam 3 dimensi, ya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau saya proyeksi dia ke 2 dimensi, bentuknya seperti ini. Kalau saya proyeksi lagi ke dalam 1 dimensi, ternyata terpisah dengan baik. Oke? Jadi menambah dimensionality dari data, itu justru mengurangi akurasi. Ini yang kita sebut kutukan dimensionality atau curse of dimensionality. Konsep ini penting di level intuisi kalian, supaya kalau kalian dapat data, kalian harus bertanya dulu, kita di sebelah kiri atau kita di sebelah kanan. Kalau kita di sebelah kanan, kita butuh method, teknik untuk nurunin jumlah features. Nurunin jumlah dimensi. Supaya kalian bisa plot misalnya, visualisasikan. Ya. So, dimensionality reduction biasanya banyak gunanya di dalam machine learning. Bisa untuk visualisasi, contoh tadi yang di embedding projector, kalau saya tidak turunin dimensionality-nya MNIST, tidak bisa saya plot. Ya. Tapi saya turunin ke 3 dimensi, ternyata memang lihat, kalau kalian pakai UMAP, tuh, setiap angka-angka itu, lihat, sudah terkelompok. Artinya apa? Memang data ini ada polanya yang memisahkan 0, 1, 2, 3, sampai 7.
Ada beberapa yang berdekatan di sini angka 8, 9, 2 gitu ya. Tapi ini interesting ya. Oke. Oke, jadi bisa untuk visualisasi, eliminate noise, speed up learning process, dan lain-lain. Oke. Teknik dimensionality ada yang projection based, which is yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi kalau projection itu petakan data-data ke lower dimension. Nah, misalnya PCA, SVD. Ada juga yang manifold. Data dalam higher dimension itu kayak punya manifold atau hidden pattern atau apa ya? Sesuatu yang tidak terlihat dalam lower dimension ada di dalam data itu dan cari manifold tersebut. Kita nggak akan bahas ini, biasanya dibahas dalam kuliah-kuliah yang lebih advance. Kita biasanya kalau di S1 ya PCA, SVD, LDA. Oke. Oke, saya akan masuk ke 3 teknik tersebut. Kita start dengan LDA dan PCA. Oke, coba lihat data yang sebelah kiri dan kanan. Yang disebut LDA, cari, ya nanti kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan saya, di situ ada start quest LDA, PCA, kalian nanti minta sama teaching assistant link-nya. Jadi kalau saya plot biru dan hijau ini ke sumbu vertikal, maka plot distribusinya akan overlap. Oke? Tapi kalau saya proyeksi data ini ke bawah, dia well separated antara biru dan hijau. Mesin learning itu kan mencari pemisahan atau mendiskriminate. Kalau saya running mesin learning, saya turunkan ke yang bad projection ini, bagaimanapun jalannya mesin learning nggak akan kepisah datanya. Oke? Jadi cari sumbu proyeksi baru di mana dua kelas label data tersebut terpisah secara maksimum. Kalian harus bisa bikin pemahaman kalian sendiri ya. Pakai kata-kata kalian. Misalnya kalau saya punya data dua label, oke, cari sumbu proyeksi, di mana kalau saya proyeksikan data itu ke situ, distribusinya terpisah dengan maksimal. Oke? Bagaimana dengan PCA? Kalau saya punya data yang awalnya ada di komponen aksis X1 dan X2, tapi dia tidak di tengah atau pusat datanya tidak di tengah dari komponen aksisnya, maka cari sumbu baru di mana data tersebut terpusat di sumbu itu, sehingga saya bisa evaluate variansnya. Ingat varians ya, tiap titik data dikurangi nilai rata-ratanya, dikuadratin, diakarin, dibagi, N kurang 1. Oke? Kalau dia tidak terdistribusi di tengah sumbunya, maka kita tidak bisa mengeliminate sumbu-sumbu lain yang mungkin tidak terlalu bervariasi data di situ. Oke? Nanti di start quest, kalian bisa lihat apa yang saya ceritakan tadi lebih visual, bahwa LDA mencari sumbu yang memisahkan distribusi secara maksimum, PCA mencari sumbu baru, sehingga datanya terdistribusi di sumbu baru itu secara terpusat di titik awal sumbunya, sehingga variansnya bisa menjadi kriteria untuk saya mengeliminate dimensi yang tidak terlalu bervariasi. Oke? Contoh nih, ada data, dia cari sumbu baru di mana pemisahannya itu maksimum. Ya, bagaimana tekniknya bekerja udah pasti matematik. Kalau kalian pernah belajar matriks dulu ada istilah eigenvectors ya. Eigenvector itu bisa, kalau saya punya suatu matriks, maka dia cariin satu nilai eigenvalue ya. Misalnya matriks A itu pasti bisa saya pecah menjadi eigenvalue ya. Ada eigenvalue-nya. Nah, dengan eigenvalue itu dia bisa lihat di mana sumbu yang tepat untuk memisahkan. Algoritmanya pasti matematik ya. Dia asumsikan misalnya datanya terdistribusi normal,
Kalau lihat di rumus distribusi normal, ini bentuk matematiknya seperti ini, ada variabel pi dan sigma. Setelah itu dia jadikan optimization problem untuk mencari nilai maksimum yang memisahkan distribusi dua data tersebut. Ada algoritmanya di sini, ya. Ada Fisher discriminant analysis, ada LDA dengan optimal scoring. Again, yang kayak gini nggak usah kalian hafalin. At the end, waktu di Python itu fungsinya udah jadi, tinggal manggil LDA atau PCA. Yang penting buat kalian adalah understanding bagaimana algoritma ini bekerja, supaya kalian bisa mengevaluate code yang di-generate oleh AI. Oke, ada beberapa teknik advance untuk LDA. Oke, sekarang kita masuk ke PCA. So, PCA dalam bahasa yang precise adalah orthogonal linear transformation yang mentransfer data ke suatu koordinat sistem baru dengan varians yang paling besar. Oke? Sulit kan? Jadi jangan dihafalin. Oke? Intinya, kalau saya punya data seperti ini, cari sumbu baru, hitung script plotnya, ya, dimensinya ini di bawah itu jumlah features-nya, cari yang variansnya paling gede di script plot, eliminate yang nggak perlu, yang variansnya kecil. Oke? Dengan ini kita bisa memilih, misalnya data saya awalnya ada 10 features, oh varians yang kecil-kecil ini saya hapus aja, saya cuma butuh yang 3. Itu udah cukup untuk datanya. Sehingga saya bisa visualisasikan. Itu yang dilakukan di contoh proyektor yang tadi kalian lihat. Oke? Bagaimana bekerjanya? Again, ada matematiknya. Oke? Ada varians, covariance, dan lain-lain. Kalau kalian lebih senang belajar pakai proyektor, kalian lihat di proyektor supaya kalian lihat kok bisa data MNIST diplot 3 dimensi. Ya, pertama dia running dulu PCA, oke, setelah itu baru dia plot. Ya, itu gampang sekali kalian bikin programnya. Ya, misalnya kalian bilang gini, take MNIST dataset, oke, write Python code to perform PCA analysis. PCA dimensionality reduction to 3 dimension. Okay, visualize MNIST dataset in 3D after PCA. Okay. Jadi apapun yang saya ceritain di sini, selama kalian ngerti, kalian bisa minta ke dia. Coba minta dia take MNIST dataset, perform PCA, visualize PCA, nanti kalian dapat code-nya, kalian bisa paste ke Google Colab, kalian lihat hasilnya. Jadi bikin yang seperti ini, itu nggak sulit. Selama kalian tahu, oh ini dia pakai PCA, ini pakai TSNI, ini pakai UMap, gitu ya. Ya kalian perintah ke ChatGPT, perform apa yang kalian mau. Dia masih analisa. Oke, sambil nunggu, saya pengen info bahwa teaching assistant kalian sudah berhasil bikin buku kita sendiri, ya, yang nanti kita akan pakai di semester berikutnya, machine learning via Rust. Kalau kalian lebih suka Python, maka dalam buku ini setiap prompt yang dikasih di sini kalian bisa ganti dari Rust ke Python, ya. Rust ini cuman kita pakai karena ini bahasa yang system language, ya, sehingga kalian nanti kalau belajar di sini, kalian kalau misalnya mau bikin machine learning jalan dalam mesin IoT, robot, kalian bisa lebih high performance menggunakan Rust, ya. Buku ini udah rilis, tersedia di web, open source, ya. Kalau ada kalian yang inspire untuk improve buku ini buat adik-adik kelas semester depan, silahkan daftar ke Farel dan Mbak Sinta, supaya kalian bisa improve buku ini setiap tahun. Oke?
Di setiap buku akan chapter akan ada prompt yang kalian tinggal paste ke ChatGPT. Kalau kalian lebih suka pakai Python, ganti Rust dengan Python. Oke? Kalau kalian capek copy paste, buku ini tersedia di Amazon, di Kindle, dan Google Play. Ya, oke. So kita lihat sampai di mana kerjanya dia. Ini yang dilakukan oleh ChatGPT. Oke, ya, ini dia plot. Sekarang kalau kalian pengen minta code-nya, ya kalian bilang, give me the code to run in Colab. Oke, so ini saatnya kalian berpikir bahwa machine learning, artificial intelligence itu more on mathematics. Selama kalian ngerti the mathematics behind the code, maka code-nya kalian bisa minta ke ChatGPT. Oke? Kalian bisa implement semua yang ada di embedding projector ini dengan prompt. Kalian bisa visualize, nanti bisa latihan bareng teaching assistant. Ya, kalau kalian lebih curious lagi untuk belajar tentang apa yang kita bahas hari ini, kita bahas soal tadi dimensionality reduction, ada di chapter 10. Oke? Ini materi yang di slide tadi kita put di sini. Ada contoh code-nya. Sini ada penjelasan. Oke? Oke. Terima kasih buat semua teaching assistant yang make this happen buat kalian. Dan saya harap ada yang inspire tahun depan. Oh, dia bilang ini bagusnya kita tambahin ini, yang ini nggak perlu, dan lain-lain. Itu silahkan, supaya kita punya cara belajar berbeda di Telkom University untuk bisa menghasilkan data scientist, AI engineer yang memang kompeten di masa depan. Oke, saya lanjut ke materi. Oke, PCA, LDA, saya harap kalian udah bisa. Saya next terakhir mengenai SVD. So, dalam linear algebra, setiap matriks A dengan ukuran M dan kali R pasti bisa didekomposisi menjadi UDV. Ya, U-nya itu kita sebut left singular matrix, D-nya kita sebut singular value, dan V-nya kita sebut right singular matrix. Oke, kalau kalian anggap suatu dokumen atau image itu sebagai matriks, misalnya satu gambar itu matriks 128 pixel kali 128 pixel, maka matriks itu bisa saya pisahin. Nah, matriks yang sebelah tengah itu cuma diagonal matriks, ya. Dan kalau saya anggap nilai diagonalnya itu menunjukkan kekuatan dari features, kalau saya nolkan nilai diagonalnya, maka saya bisa reduksi dimensi matriksnya. Ya. Kalau saya nolkan nilai diagonalnya. Teknologi ini kalian pakai di saat kalian mengkompres data, misalnya ada data, image. Algoritma compression itu melakukan SVD sebenarnya. Image-nya dia jadiin SVD, UDV. Setelah itu dia kompres, tapi dia keep data ininya, yang tengahnya ya. Kalau nilainya itu dia keep, nanti dia bisa rekonstruksi lagi data yang dia kompres, tapi yang dia simpan nanti ke dalam zip atau file compression, itu nggak semua data, karena dia bisa recover sebagian. Oke? Jadi caranya dari satu matriks, pisahin jadi 3, nanti lihat nilai tengahnya. Oh, kalau 12,4 dengan 9,5, kalau saya hapus aja nih yang 5,92, maka matriks saya jadi lebih kecil. Akhirnya saya bisa punya dimensionality reduction. Oke? Lebih detailnya nanti nonton Start Quest, ya. Teaching assistant akan bantu kalian. Nah, setelah ini kalian boleh latihan sama teaching assistant. Cuman waktunya tinggal 30 menit ya, jadi
Mungkin kalian berlatih di Python atau Orange, terserah kalian. Saya tidak mengatakan bahwa yang bisa Python harusnya lebih baik dibanding yang cuma bisa Orange. Karena kalau kalian bisa Orange dan kalian bisa prompt engineering, kalian juga bisa Python, ya. Saya lebih worry kalau kalian tidak tertarik dengan matematiknya dan menganggap bahwa machine learning engineering itu sebenarnya coding activity. Itu totally salah, ya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut di buku ini. Buku ini diproduksi dari bahan-bahan ajar selama ini dan dijadikan open source sama teaching assistant. Mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih banyak. Oke, saya stop lecture-nya di sini. Ada pertanyaan sebelum saya kasih ke Farel dan Sinta? Oke, kalau nggak ada, silakan lanjut sesi praktikumnya dengan Sinta dan Farel. Saya izin leave. Baik, terima kasih Pak Risman atas sharing knowledge-nya terkait IDE. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Thank you, Mizan. Oke, kita mulai untuk sesi praktikalnya seperti biasa. Teman-teman silakan buka Google Colab-nya. Kita praktik bersama. Saya akan bagikan worksheet yang bisa teman-teman ikuti, sehingga teman-teman bisa copy-paste dengan mudah from ChatGPT-nya. Oops, anyone with the link can view, copy link, paste. Oke, silakan teman-teman untuk buka link yang aku bagikan. Teman-teman download file IPYNB-nya. Kemudian teman-teman teman-teman langsung copy, bisa nggak sih? Save a copy in drive di teman-teman. Jadi teman-teman tinggal, jadi langsung notebook ini ke buka di Google Colab teman-teman masing-masing. Atau ya tadi di-download dulu, terus file open notebook, terus teman-teman upload file IPYNB yang udah di-download. Selain itu, teman-teman bisa buka Kaggle. Jadi di sini aku pakai dataset car features. Silakan diunduh datasetnya dengan cara klik download. Download as zip. Kemudian teman-teman ekstrak dan unggah ke Google Drive. Aku tunggu sampai jam 10 ya teman-teman. Kasih jempol atau ketikkan sudah di kolom chat. Kalau teman-teman sudah berhasil buka notebooknya dan teman-teman sudah berhasil load datasetnya unggah datasetnya di Google Drive. Sembari menunggu teman-teman melakukan itu, kita coba pahami terkait dataset kita terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah dataset yang isinya adalah features dari mobil-mobil. Ini thanks to Harun Sajid. Dia membagikan ilmunya di Kaggle dan kita bisa untuk reproduce dan mempelajari bersama. Jadi dataset ini berisi beberapa features. Seperti make, itu adalah manufacture of the car. Kemudian ada model, itu spesifik model dari
car-nya. Year, itu dibuatnya kapan. Engine fuel type, apakah dia petrol atau diesel. Engine HP, horsepower of the engine. Engine cylinders, number of cylinders di engine-nya. Transmission type, ini gearbox type, manual atau automatic gitu ya. Driven wheels, which wheels drive the car forward, apa nih? FW, ChatGPT. Front wheel drive, rear wheel drive, penggerak roda belakang. Oke, ada yang digerakkan oleh roda depan, roda belakang, atau keduanya gitu ya. Number of doors, mobil yang cuma 2 pintu aja atau 4 pintu atau berapa pintu gitu ya. Marketing segment, size classification, vehicle style tuh body style of the car, apakah sedan atau SUV. Kemudian highway MPG, fuel efficiency of highway. City MPG, fuel efficiency in city driving. Popularity, index of the car. Kualitatif berarti ini ya, MSRP itu manufacturer suggested retail price. Disarankan harganya berapa mobil itu. Gimana guys? Ada yang sudah belum? Untuk load notebooknya dan juga upload datasetnya. Oke, Nizan udah. Yang lainnya? Fikri sudah, thank you. Oke, kita bisa mulai ya. Jadi, dataset ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat model prediksi harga mobil. Kalau mobilnya pintu 2, bentukannya sedan, terus brandnya dari brand mana, misalkan dari Toyota gitu, itu harganya berapa gitu, kita predik harga yang disarankan oleh manufacturer-nya, oleh pabrikannya. Oke, jadi di sini ada libraries, kita bisa run sekarang atau ya ketika kita coding terus butuh library apa kita baru load. Idealnya gitu ya, cuman ini kita bisa run aja nggak apa-apa. NumPy untuk mengolah array gitu ya. Pandas untuk manipulasi data, teman-teman mau ubah nama kolom, mau menghapus baris data di data frame, pakai Pandas. Matplotlib sama Seaborn untuk melakukan visualisasi. Gitu. Oke, yang pertama teman-teman siapkan ChatGPT-nya. Di sini aku udah siapin ChatGPT sama notebook kita. Kita copy code-nya, prompt-nya, beri kode Python untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file di Google Drive. Ini tinggal copy code-nya. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal, tinggal prompt saja dan run. Connect to Google Drive. Kalau udah connect, selanjutnya apa? Kita load dataset kita. Beri kode Python untuk memuat dataset dari Google Drive ke dalam data frame menggunakan Pandas. Oke, kita copy code-nya. Jangan lupa path-nya sesuaikan dengan di mana teman-teman menyimpan di Google Drive.
ini data aku tadi rename jadi car_data. Klik titik 3-nya, kemudian copy paste. Timpa ke dalam kutip ini. Jangan dihapus kutipnya, kita run. Ya, aku sukanya printnya aku hapus dulu. Nah, ini dia data frame teman-teman. Jadi kalau CSV kan comma separated value, jadi data teman-teman tuh cuman dibatasin oleh koma-koma gitu, susah untuk lihatnya. Drive. My drive. So basically kalau CSV itu tampilannya seperti ini guys. Jadi benar-benar datanya di-separate atau dipisahkan dengan koma. Tapi supaya kita bisa lihat dengan mudah, kita tampilin dengan data frame. Selanjutnya, iya, ini udah ditampilin 5 baris teratasnya, berarti ini kita bisa hapus saja. Oke, kita mau mengeksplor data kita seberapa banyak barisnya, seberapa banyak kolomnya. Jadi kita tahu nih, ada berapa sih kolom dan baris di dataset kita. Jangan-jangan kolomnya ratusan. Kayak kata Bapak tadi, kalau features-nya terlalu banyak, bukan berarti akan menjadikan data atau model machine learning kita menjadi semakin bagus. Bisa jadi menjadi apa tadi ya, dimensinya terlalu besar dan menjadikan akurasi dari model kita semakin turun. Karena tidak semua features mungkin bisa jadi kita butuhkan gitu. Oke. Kita copy. Basically kalau teman-teman udah hafal, teman-teman bisa langsung ketik sih di f.shape. Tuh. Ini ada 11.000 baris dan ada 16 columns. Kalau teman-teman sudah tahu untuk kode melihat statistical summary-nya, bisa langsung ketikkan aja. Tapi di sini visi dari Pak Risman adalah supaya teman-teman nggak takut dalam coding, karena ML itu bukan perihal coding, melainkan matematikal. Dan teman-teman nggak perlu ketakutan untuk coding, hanya bisa cukup dengan prompt teman-teman sudah bisa running the notebook gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat statistical summary-nya. Jadi rata-rata di dataset kita itu keluaran tahun 2010 mobil-mobilnya. Oke. Number of doors-nya ada yang 2, ada yang 4 kali ya. Jadi di sini di rata-rata tuh 3. Ini minimalnya 2, maksimalnya 4. Dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat insight-nya di sini. Kalau misalkan teman-teman lihat minimal number of doors-nya 1, nah ini teman-teman perlu curiga. Lah, mobil apa yang pintunya 1 gitu. Terus teman-teman bisa cek baris mana yang memiliki number of doors 1. Terus teman-teman bisa inspeksi gitu ya, apakah itu beneran ada atau itu kesalahan penginputan data. Kalau kesalahan penginputan data, berarti kan datanya kotor gitu ya, itu bisa dihapus aja sehingga tidak mempengaruhi machine learning dalam belajar gitu. Itu tujuan dari melakukan IDA. Lanjut, kita minta ChatGPT untuk generate code untuk menampilkan informasi dari datasetnya df.info.
Jadi di sini teman-teman bisa lihat, oh, make itu tipenya objek, year itu integer. Nah, jadi teman-teman di sini contohnya ya, contoh use case-nya. Kalau year-nya itu ternyata float, itu teman-teman perlu curiga dan cek gitu. Emang ada tahun 2024,3? Kan nggak ada ya. Nah, teman-teman bisa cek dataset teman-teman, dilihat apakah teman-teman perlu revisi jadi 2024 aja atau gimana, atau dihapus dan sebagainya. Kemudian terkadang bisa jadi case-nya adalah MSRP ini, harga mobil yang disarankan oleh pabrikan, itu tuh data type-nya mungkin bisa jadi objek gitu. Nah, teman-teman perlu ubah jadi integer atau float, karena kan harga kan numerical gitu. Nah, itu jadi itu alasan mengapa teman-teman perlu cek data type. Jadi, teman-teman nggak hanya running di sini, tapi teman-teman harus tahu mengapa teman-teman melakukan running that code gitu ya. Oke, ini udah ya, sorry, ini kita bisa hapus, menampilkan tipe-tipe parameter. Jadi kita bisa lihat jumlah baris kita ada 11.000, 16 columns. Most of rows having non-null values. Jadi ini kan ada 11.914. Ya kan? Terus yang ini engine fuel type-nya ini 11.911. Oh, yang non-null berarti ada yang 03 nih, 3 baris. Yang ini cuma 11.845. Nah, ini jadi teman-teman perlu inspeksi lagi untuk baris-baris yang enggak fully 11.914. Dan teman-teman harus ambil tindakan apa? Apakah hapus? Apakah diisi dengan rata-rata? Apakah diisi dengan median? Tadi udah dijelasin oleh Pak Arisman gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan ada 16 columns. Ini kita udah bisa lihat sih kolomnya apa aja. Ini kita bisa hapus aja deh. Untuk melihat columns name. Sekarang kita minta untuk mengubah nama parameter kita. Jadi kayak teman-teman terkadang bisa jadi di datasetnya tuh nama parameternya kurang cocok, kurang bagus gitu ya, kurang proper. Nah, teman-teman bisa edit atau revise gitu ya. Contohnya, tadi kan dibilang ada parameter make. Nah, ini kita bisa ubah jadi brand. Karena tadi kita lihat coba di definisi deskripsinya. Manufacturer of the car. Maksudnya ya Toyota, apa Honda atau apa gitu ya. Nah, kita bisa ubah jadi brand aja. Make tuh kayak kurang deskriptif. Engine fuel type. Ini kita bisa ubah jadi fuel type aja. Engine HP kita bisa ubah jadi horsepower. Jadi lebih deskriptif gitu. Engine cylinders, ubah jadi cylinders aja. Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa prompt ke ChatGPT, beri kode untuk untuk rename, Untuk rename parameters dari dataset dengan updated name parameters sebagai berikut. Jadi teman-teman cantumin nama-nama parametersnya. Jadi kita copy code-nya, kita paste. Jadi tujuannya supaya lebih deskriptif nama-nama kolom teman-teman. Nah, instead of MSRP ini, kita misalkan MSRP itu apa gitu ya. Kita bisa ubah jadi price aja, jadi tak paham. Oh, itu adalah harga mobil. Lanjut. Ini nggak usah karena udah ditampilin sama ChatGPT, nama-nama kolom yang sudah di-revise. Nah, lanjut.
classify columns data type. Jadi kan teman-teman tadi lihat ada data set, ada kolom yang tipenya adalah integer, ada yang float, ada yang objek gitu kan. Nah, kita classify terlebih dahulu. Beri kode Python untuk classify columns. Numerical columns itu yang integer sama float mana aja, categorical yang mana aja gitu ya. Bentar. Numerical, categorical, other columns. Oh, yang selain integer, float sama objek gitu ya. Classify columns, numerical columns yang terdiri dari integer dan float. Kemudian categorical columns yang terdiri dari objek dan other columns selain integer, float, dan objek. Oke. Ini prompt yang lebih tepatnya, sorry. Nah, oke, kita copy code-nya. Kita run. Yang numerik ada year, horsepower, cylinders, dan seterusnya. Kategorical ada brand, model, fuel, type, dan seterusnya. Kolom lainnya selain ini nggak ada. Nih. Oke. Kemudian kita fetch column with data type float. Kita run. Nih, yang selanjutnya aku udah sediain code-nya, teman-teman tinggal run. Nah, kita sekarang cek tadi ya baris-baris yang mengandung null value tuh di kolom mana aja dan ada berapa banyak supaya kita tahu kita harus ngapain dengan data yang kotor ini gitu. Oke, kita coba lihat doors. Nah, by the way guys, jumlah pintu bisa jadi jumlah pintunya 4, tapi harganya tinggi. Atau jumlah pintunya 2. Nah, jadi teman-teman bisa cek columns mana yang enggak penting gitu ya. Itu teman-teman bisa drop. Nah, ini kita bisa remove misalkan kolom door sama market kategori. Kita bisa run aja. Jadi pesan Bapak tidak berarti semakin banyak feature semakin bagus untuk meningkatkan akurasi model kita. Terus kita mau lihat columns kita udah gak ada parameter doors dan market kategori kan ya. Nah, terus di cylinders ini kan ada null value 30. Kita bisa hapus aja baris yang kosong tersebut. Kemudian kita ingin lihat di fuel type, ini ada 3 baris yang punya null value. Kita lihat. Oke, ada Suzuki.
Ini ya. Nah, jadi kita bisa lakukan beberapa hal. Kalau misalkan ada case yang ternyata terbaik adalah kita hapus barisnya, kita hapus tadi kayak case-nya cylinders gitu ya. Atau kalau misalkan field type ini, jadi aku nunjukin beberapa contoh pengeksekusian ketika ada null value, tapi teman-teman harus coba cari tahu kapan kita boleh untuk hapus baris tersebut, kapan kita isi dengan em, value tertentu, apakah dia mean atau modus atau median gitu ya. Nah, di sini untuk case-nya field type, kita akan isi dengan most frequent value alias modus gitu ya. Kita isi dengan 200 untuk field type si 3 baris kosong ini. Teman-teman tadi kan bisa lihat describe gitu ya dari semua columns. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat specific statistical summary dari specific feature, teman-teman bisa kayak gini. Df horsepower.describe, kita run aja. Tadi kan horsepower ini ada 69 baris yang null. Untuk itu, teman-teman bisa isi dengan mean atau median atau modus. Nah, kalau mean tadi seperti yang Pak Risman sampaikan, nilainya tuh nggak seberapa jauh gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman, berapa sih gaji pegawai di PLN misalkan? Ada 10 juta, 11 juta, 12 juta gitu ya. Nah, kalau case-nya angkanya ini deket-deketan kayak gini, ini kita lebih tepat menggunakan mean. Tapi kalau misalkan ternyata dataset kita tuh ada outlier-nya 10 juta, 11 juta, yang ini 50 juta, maka teman-teman disarankan menggunakan median gitu. Oke. Kenapa? Kalau misalkan kita coba lihat ya, berapa mean dari kedua data ini? Hitung mean. Ini materi terakhir ya guys, mengingat kita ada kuis. Dan setelah kuis teman-teman ada kelas robotik. Jadi Zoom-nya habis ini mau dipakai untuk kelas robotik. Nah, coba kita lihat. Mean dari data A itu 11. Jadi ketika teman-teman tanya, berapa sih gaji pegawai PLN? Misalkan, ini contoh doang. 11 gitu. Jadi ini masih menggambarkan, oh orang-orang di sana sekitar 11 jutaan gitu. Tapi kalau misalkan ada outlier kayak gini, terus teman-teman rata-ratain gitu ya. Oh, berapa sih gaji pegawai PLN? Teman-teman bilang 23,6 juta karena itu adalah rata-rata dari data yang ada, itu nggak menggambarkan sama sekali mana 23-nya gitu kan. Nah, disarankan kalau ada outlier kayak gini, itu teman-teman ambil nilai median, yang mana teman-teman isi 11 juta gitu. Oke, kurang lebih itu. Teman-teman nanti bisa lanjutkan untuk proses yang ada di Google Colab ini. Dan teman-teman bisa submit tugas untuk proses IDE ini di GitHub dan di Google Form seperti biasa. Ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, aku belum submit data tugas, apakah masih bisa? Nanti coba aku diskusikan sama Farel untuk case tersebut, tapi teman-teman diharapkan untuk submit tugas tepat waktu gitu ya, dan lakukan yang terbaik. Dari aku kurang lebih itu, mengingat waktu, kita bisa masuk ke kuis ya, Farel? Halo, Farel.
Oke. Farelnya sepertinya masih di rumah sakit. Mungkin berarti kuisnya kita susulkan ya teman-teman. Bisa teman-teman kerjakan secara mandiri. Gitu aja kita bisa cukupkan pertemuan kita, praktikal kita. Dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu, baik terkait tugas ataupun terkait sesi praktikal kita. Silakan. Ada error nggak Mizan dan Alfikri? Aman, aman. Aman, Kak. Oke. Tadi baru lihat dulu. Baru apa? Sorry. Tadi Fikri baru lihat tutorial dari Kakak dulu. Baru Oh, ntar diikuti sendiri. Oke, siap Fikri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman, kita bisa cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Thank you semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Bye-bye. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Terima kasih, Kak.